kita cinta sama timnas kita, tapi kita harus tetap kritis. Bukannya kita cinta sama timnas kita, tapi kita lebih cinta kemerdekaan gitu. You got broiled. Oke, halo Broilers. Kita udah balik lagi, kita sekarang udah di episode 2 dari Broil alias obrolan ilmiah. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan tamu baru. Tentunya setiap episode beda-beda ya tamunya. Harusnya ya. Hari ini udah ada, nanti kita masa tamunya dulu yang kenalan, kita Tamunya dulu. dulu. Kita dulu apa tamunya dulu yang kenalan? Boleh bebas. Oke, kita dulu kali ya. Boleh. Oke, halo teman-teman Broilers, aku Keisha, aku mahasiswa FISIP UI angkatan 22 semester 6, ya udah tua. Nah, aku udah membawa sudut pandang orang awam aja, Iya. dan mungkin membawa sedikit tentang sosial dan politik. Siap. Aku Garong, aku mahasiswa doktoral di UI di Teknik Kimia. Ya harapannya tahun ini lulus sih. Kalau dia merasa tua ya, lu jadi pantas jadi bapak dia. Kira-kira gitu ya. Oke, kita mau perkenalkan tamu kita kah? Oh, atau nggak memperkenalkan sendiri? Oke, ya, monggo kita Siap. perkenalkan. Terima kasih. Kenalin teman-teman semua, nama saya Dwiki Mahendra. Saya mahasiswa akhir semester 8, jadi lebih tua dari Keisha. Bangkotan lah. Dan sekarang saya mengambil studi jurusan ilmu politik FISIP UI gitu. Jadi kita semua UI semua nih ya. Wih. Lagi-lagi ya? Iya, lagi-lagi ya. Iya, Oke. nah Kak Dwiki ini juga punya platform. Punya platform yang mau perkenalkan platformnya boleh. Oke, jadi namanya Humanizing Sport Indonesia. Humanizing Dia Sport. semacam konten di Instagram kita fokusnya kita mau cari semacam cerita dari orang-orang yang belum pernah di recap, nggak pernah di capture sama media-media besar gitu. Misalkan kalau orang-orang pemain, pelatih, kita mau ngelihat cerita-cerita dari steward gitu. Terus ini ya yang Kidman gitu Iya, ya. betul. Orang-orang ball boy. Betul, itu nggak pernah di capture, tukang bersih-bersih sampah terutama. Benar, iya. Kalau Jepang kan nggak perlu ya dibersih-bersih. Karena udah bersih-bersih sendiri dia. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya tentang Nanti kita bahas. platformnya Kak Dwiki. Tapi hari ini nih, lagi-lagi kita ngomongin baju gitu. Oh iya dong, kita kaitkan Iya. dengan sepak bola tentunya. Baju kita apa nih? Bajumu pakai apa nih? Aku pakai Italia. Aku pakai Prencong Oke. atau Aku pakai Friends, timnas ya, Indonesia. Franz. Dia pakai timnas Indonesia penengah lah ya. Penengah. Jadi idenya apa nih kita pakai Italia dan Prancis Ya, kita kalau kemarin kan kita udah pakai Denmark dan Yugoslavia. ya, nah sekarang kita pakai Italia dan Prancis nih tentunya ada background story-nya gitu, Iya. ada filosofinya. Iya. Bisa diawali kira-kira apa sih filosofinya dari pemilihan baju hari ini? Kalau nggak salah ini kita mau angkat itu rivalry ya, rivalry antara Prancis dan Italia. Yang mana Prancis dan Italia ini sebenarnya dari tahun 1910 udah bertanding. Udah lama sekali, udah 124 tahun, 125 tahun ya. 125 tahun udah panjang sekali perjalanannya. Tetapi sampai tahun 82 rasanya sih Prancis masih unggul jauh. Italia masih unggul jauh. Dia menang 17 kali, dia kalah cuma 3 kali. Draw 5 kali kalau nggak salah. Jadi selama periode itu Italia dominan. Italia sudah 2 kali juara dunia selama itu. Jadi Italia ini jauh di atas Prancis sampai tahun 82 Italia nggak pernah menang sama Prancis setelah tahun 82. Jadi sejarahnya seperti itu sehingga Italia ini gemes banget. Kecuali satu, menang di Piala Dunia tahun 2000. Jadi 2006 dia menang, tapi itu pun karena penalti ya. Hitungnya seri kalau FIFA itu. Iya. Jadi kamu masih ingat nggak itu rivalry antara Zidane dan Materazzi itu? Betul, iya. Gimana itu menurutmu? Wah, itu sesuatu yang terus terngiang-ngiang ya. Ikonik banget itu gambarnya. Ikonik ya. Ikonik banget. Dan kalau ngomongin Zidane sama Materazzi ini, aku tuh selalu ngeliat kalau rivalitas Italia Prancis itu bukan cuma di tataran timnas, tapi juga di klub-klubnya. Di klub-klubnya ya, Betul. betul sekali. Di antara klub-klub Prancis, Paris Saint-Germain lawan Juventus sama Inter gitu ya. Itu juga terasa banget. Nah, tetapi memang yang membuat ini ikonik adalah tandukan si Zidane ke Materazzi ya. Yang mana dia di kartu merah, dia penendang penalti pertama harusnya. Betul.
Tapi akibatnya dinamika tendangan penaltinya berubah waktu Prancis lawan Italia tersebut sehingga Prancis kalah. Ya, Trezeguet yang bukan penendang terakhir sebetulnya. Penendang kedua gagal memasukkan gol. Ini agak unik karena Trezeguet ini 2 tahun sebelumnya dia menjadi pahlawan Prancis. Di tahun 2000 juara Piala Eropa. Trezeguet cetak golden goal. Jadi waktu itu masih ada golden goal. Jadi di perpanjangan waktu kalau ada satu tim mencetak gol duluan finish pertandingannya. Nah, itu akhirnya dihapuskan sekarang karena terlalu menyakitkan buat tim yang kalah. Mungkin diprotes ya. Jadi Trezeguet dari hero to zero ya waktu itu. Jadi kebalikannya ya, bukan from zero to hero. Iya, from zero to hero, ini from hero to zero. Jadi dia gagal penalti dikutuk sampai akhirnya sekarang. Habis itu katanya dia udah mulai meredup, nggak terlalu main. Dia main di Juventus kan ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi rivalry-nya ini tajam dan terakhir ini Italia udah nggak pernah menang lagi. Tahun lalu 2 kali tanding kalah. Di Italia kalah 3-1. Di Prancis kalah 3-1 pas Nation ya, UEFA Nation League. Nation League ya, UEFA Nation League kalah 2 kali. Jadi udah dominan sekali di Prancis akhir-akhir ini. Jadi nggak lagi kayak dulu lagi. Meskipun Italia sempat juara dunia lagi kan? Iya, 2021. 2020 sebenarnya. Iya, COVID. Itu Piala Eropa apa Piala Dunia tuh? Piala Eropa. Piala Eropa sempat juara Eropa lagi kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya itulah sejarahnya persaingan antara Prancis dan Italia. Cukup ikonik sih menurutku. Tandukan itu sampai sekarang orang masih bertanya apa yang diucapkan Materazzi sehingga ditanduk ya. Banyak yang bilang ibunya Zidane dihina. Iya, jadi isunya sebenarnya bukan cuma tentang sepak bolanya doang juga ya, Iya. tapi juga tentang historicalnya dan rasisme juga itu. Personal banget itu. Personal dan rasisme juga karena Materazzi ini adalah orang-orang Italia yang asli Eropa ya, bukan keturunan kayak Balotelli gitu kan ya, Zebina dulu ya. Terus sementara Zidane-nya pendatang dari Aljazair dari Afrika Utara sehingga isunya meluas, nggak hanya sekedar dalam konteks nasionalisme nih terkait dengan apa yang kamu dalamin ya. Iya betul. Bisa diceritakan nggak sih kenapa sih dari sudut pandang nasionalisme Prancis dan Italia mereka bertentangan, kira-kira gimana tuh? Oke, sebenarnya kita coba ngutip satu buku ya yang sering aku baca dulu di semester 2 di ilmu politik. Ada namanya bukunya Imagine Communities dari Benedict Anderson. Dia menjelaskan bahwa nasionalisme itu senang baca itu juga ya kamu ya? Karena pelajaran sih. Aku punya bukunya tuh Benedict Anderson. Buku-buku tentang Indonesia banyak deh. Iya benar gitu. Jadi dia menjelaskan kalau nasionalisme itu semacam perasaan yang mengikat antara satu orang dengan orang yang lain karena senasib dan sepenanggungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan orang lainnya ini levelnya senegara ya. Iya, sebangsa lah. Betul. Dan untuk menguatkan perasaan ini banyak simbolisme tertentu seperti kayak yang kita bahas tadi timnas. Karena kalau kita nonton timnas sih mungkin Keisha atau Bang Garum kita nonton kita nggak tahu siapa pemainnya, siapa pelatihnya. Timnas Indonesia lagi main, gue mau nonton gitu. Perasaan kita nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata tapi kayak ngerasa terpanggil gitu. Dan itu baik kultural, nggak bisa by rule yang pemerintah anektasi dan segala macam gitu. Oke, penting untuk melihat kalau konteksnya Italia sama Prancis, kenapa ada nasionalisme di situ? Karena kedekatan geopolitik. Wilayah yang dekat-dekatan itu pasti akan ada gesekan ya. Indonesia Malaysia. Gitu sih. Kemudian Malaysia Bangladesh ya. Oke. Dalam tataran sejarah Eropa sendiri saya lihat sih ini terkait dengan 3 wilayah sebenarnya. 3 wilayah yang jadi rebutan 2 negara dari sejak zaman dulu, yakni Korsika, kemudian Savoy. Ada hotel Savoy Oman itu kayak di Bandung itu Savoy. Dan satu lagi adalah wilayah Provence, namanya Provence, ibu kotanya Nice. Nice ini sekarang masuk Prancis, padahal dulu itu adalah wilayah Italia semua. Jadi tidak dilepaskan sebenarnya. Dan Italia ini masih nggak rela untuk wilayah-wilayah Savoy, wilayah Provence sama Korsika tadi ya, menjadi wilayah Prancis. Jadi tahun 42 itu diambil semua tuh. Pada saat Italia gabung dengan Axis ya, Jerman. Mungkin kamu bisa elaborate apa kira-kira yang di situ ya terkait dengan isu-isu itu. Oke, mungkin kan tadi kayak ngebahas tentang nasionalisme gitu ya Kak. Mungkin apakah kayak
selain kan tadi sempat membawa isu ras juga kan dari yang Prancis dan Italia itu. Nah, apakah kayak hal ini tuh gimana, kayak nggak bisa dipisahin gitu Kak dari sepak bola? Apakah jadinya kayak kita bisa melihat ketika misalnya ada rivalitas yang sangat dalam kayak contohnya di antara Italia sama Prancis yang bertahun-tahun ini nggak selesai-selesai gitu, apakah itu kayak bisa ditarik garis ke belakang kayak sebenarnya mungkin historical kayak tadi ada dari perebutan wilayah satu, terus kedua dari geopolitik juga kan, dan yang ketiga yang terkait kayak isu rasismenya juga itu kayak apakah jadinya bisa disimpulkan bahwa kayak timnas itu kayak nggak bisa dipisah, olahraga itu nggak bisa dipisahin lagi dari politik internasional, atau sebenarnya dalam berolahraga seharusnya melepaskan itu gitu. I see. Aku setuju sama Febri temanku di episode yang pertama bahwa sebenarnya sepak bola dan politik itu nggak bakal pernah bisa dipisahkan kayak gitu. Satu-satunya sepak bola dan politik itu dipisahkan saat pertandingan dimulai dan pertandingan selesai. Tapi itu setelah itu semua selesai, semuanya harus ikut campur aduk gitu. Kita ngomongin supporter, kita ngomongin naturalisasi, ada kehadiran politik di situ. Dan justru politik, misalkan Piala Dunia, itu cara untuk mendamaikan beberapa negara yang sedang berkonflik. Nah gitu. Baik antar negara maupun di negara itu sendiri. Ada satu hal pas Pantai Gading pernah ada perang saudara dan Didier Drogba pada saat itu membuat sebuah speech. Pada saat itu kalau nggak salah menang lawan timnas mana aku lupa. Dia ngasih tahu bahwa ini satu-satunya cara. Iya, Mesir. Final lawan Mesir. Iya, Mesir. Dia ngasih tahu ini cara kita untuk berdamai. Kita nggak perlu lagi ngurusin lu punya dua masalah. Kita pengen melihat negara kita Pantai Gading ada di Piala Dunia. Itu salah satu cara bahwa sepak bola itu bisa menguatkan banyak hal. Oke, jadi sepak bola tuh juga bisa jadi senjata atau kayak bisa jadi cara gitu ya, strategi untuk kayak bisa mendamaikan juga. Cuman emang masalah perpolitikan dan lain-lainnya itu tetap nggak bisa dilepas gitu ya dari situ. Memang itu ada salah satu yang sangat unik selain Pantai Gading ya. Pantai Gading tadi ceritanya antara Aliansi Utara yang Muslim dengan negara bagian yang di selatan yang Kristen. Jadi dimensinya sebenarnya lebih luas. Dimensi agama juga masuk di situ dalam kasus Pantai Gading ya. Dan Didier Drogba lumayan berhasil mempersatukan negara itu selama menghadapi Mesir. Tapi ada yang unik, lebih unik lagi tuh waktu Olimpiade keberapa saya lupa. Itu tim nasional Korea Utara dan Korea Selatan gabung jadi satu sepak bolanya. Nah itu mempersatukan satu-satunya cara mempersatukan Korea Selatan dan Korea Utara sampai sejauh ini yang cukup berhasil di situ. Mereka bikin unified team untuk mewakili negara berdua, dua negara tersebut. Nah sepak bola mempersatukan. Tapi ya itu selama di dalam pertandingan. Begitu pertandingan usai ya sekarang Kim Jong Un lagi luncurin ICBM terbaru mereka. Kamu bisa elaborasi yang lain kira-kira apa nih? Mungkin ini sih aku jadi penasaran kan tadi kalau dari Pak Garong bilang sepak bola itu bisa menyatukan gitu kan. Cuman kan kalau misalnya kita lihat lagi gitu, nasionalisme tuh kadang-kadang mungkin kayak jadi ego gitu Kak. Untuk kayak jadinya mungkin kalau pemain-pemainnya nggak terlalu, tapi supporternya gitu itu kan jadi ego kayak membawa karena nasionalismenya, jadi maksudnya mereka menganggapnya ini nasionalisme karena gue nasionalisme, dan jadinya kayak melakukan hal-hal yang agresif atau melakukan hal-hal yang merusak gitu. Nah itu kalau menurut kakak gimana? Sebenarnya ini nggak bisa dijelasin pakai kayak data ya, tapi ini ngomongnya tentang masing-masing. Ini jatuhnya udah ultranasionalisme, terlalu membangga-banggakan diri sendiri, dan itu dampaknya buruk, bukan hanya untuk mereka tapi juga buat pemainnya. Contohnya kayak Honduras atau El Salvador, ya kan, mereka saling berbalas tuh karena musuhan kayak klasiknya Honduras bermain tandang di El Salvador. Para masyarakat di El Salvador itu dalam tanda kutip ngerusak lah biar nggak bisa optimal. Nah itu yang akhirnya jadi dua hal yang nggak selesai. Itu tadi, makanya penting untuk melihat bahwa rasa kebanggaan itu perlu ada batasnya. Karena kalau semua yang berlebihan pasti nggak baik. Gitu. Kalau menurutku ada satu lagi yang recent ya. Recent itu di Ukraina, neonazisme, di mana Partai Svoboda, kemudian ada ada pergerakan pendukung yang melakukan hormat ala Hitler pada saat tim nasional Ukraina main atau tim Dinamo Kiev main.
Nah itu menurutku sih udah ultra ya, udah ke arah chauvinism. Chauvinism ya. Terlalu membangga-banggakan Bangsa. Membanggakan bangsa. Jadi terkait dan masuk ke sepak bola gitu. Tapi memang bukan di lapangan jelasnya, tapi di luar lapangan. Terus yang juga cukup merisaukan adalah sebenarnya kita bisa bahas di tempat lain sih, cuman antara Serbia dan Albania. Elang hitam. Jadi elang hitam. Itu gara-gara dipantik oleh si pemain Albania ya. Albania melakukan salam elang hitam. Itu terkait dengan partisanisme pada saat Perang Dunia Kedua ya di Balkan. Banyak sebenarnya ide-ide tentang nasionalisme di sepak bola. Kelihatannya seperti itu sih. Oke, jadi intinya kayak nasionalisme tuh bisa jadi hal yang baik dalam bisa dilihat dari implementasinya dengan kita kayak jadi bangga menonton misalnya timnas kayak gitu. Tapi juga bisa jadi hal yang kalau berlebihan itu juga tidak baik ya tentunya. I see. Memang kayak di Inggris sebenarnya ada unsur juga ya. Antara hooliganisme dan nasionalisme itu kayak katanya terkait. Jadi antara partai apa yang di situ? League Nation atau apa itu yang menggaung-gaungkan supremasi kulit putih itu ternyata berhubungan dengan hooligan. Jadi banyak aspeknya, tidak hanya terkait dengan pertentangan kedua bangsa, tetapi juga dukungan mematikan dari masing-masing tim. Kira-kira seperti itu sih. Kamu melihatnya kalau di Indonesia bagaimana? Menarik sih. Karena diungkapkan. Kalau ngomongin timnas ini kadang nasionalisme yang terjadi yang ada dalam diri kita itu ngebuat apapun yang berhubungan sama timnas itu absolut gitu. Jadi kritik-kritik yang datang itu dianggapnya kita sebagai pembenci timnas. Itu yang kadang membuat kita kalau ngasih kritik kayak kemarin kita kalah 5-1. Itu yang membuat orang-orang yang ngomong yang mengkritik jadinya lu nggak cinta proses, lu membenci timnas lu. Nah itu yang seharusnya perlu proses versus hasil ya. Iya. Itu yang perlu kita sikapi lebih lanjut. Kita cinta sama timnas kita, tapi kita harus tetap kritis. Bukannya kita cinta sama timnas kita, tapi kita lebih cinta kemerdekaan gitu. Nah, ini kan ada kaitan dengan naturalisasi. Kamu ada pertanyaan nggak naturalisasi? Oke, kalau naturalisasi kan kayak banyak yang bilang itu jadinya menutup jalur untuk kita yang kayak untuk orang-orang yang benar-benar seluruh darahnya itu emang dari Indonesia gitu kan Kak. Nah kalau menurut Kakak sendiri gimana? Ini mantep nih. Sebenarnya aku setuju sama apa yang diomongin sama Ratu Tisha ya. Dia ngomong kalau misalkan PSSI itu punya dua mekanisme. Pertama mekanisme jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya tentu kita pakai pemain naturalisme. Kenapa? Sebenarnya bukan naturalis tapi pemain diaspora ya. Itu nggak tepat sebenarnya naturalisasi. Nggak tepat karena pemain warisan kalau Malaysia. Pemain warisan. Malaysia bilang itu pemain warisan. Gitu. Nah, itu cara paling tepat karena mereka belajar di luar, sepak bola mereka lebih maju. Ya, sedangkan pemain-pemain yang ada di sini perlu pembinaan lebih lama lagi. Gitu. Dan itu perlu waktu, nggak cuma dalam satu kepengurusan PSSI doang. Itu sih. Jadi dalam jangka pendek kamu setuju tuh ya? Dalam jangka pendek setuju sih, karena memang terlihat sekali perbedaan kualitas antara pemain yang full pakai liga kita lokal dengan yang di luar. Kita tadi habis bahas tentang naturalisasi. Terus kalau dari Kak Dwiki tadi kesimpulannya adalah setuju in short term karena bisa ngebantu untuk kita supaya yang lain yang emang dari awal emang di Indonesia juga bisa belajar dari orang-orang yang emang udah lebih dulu dari tim negaranya itu udah lebih maju sepak bolanya. Nah ngomong-ngomong soal timnas Indonesia gitu ya, kemarin kan kita di episode sebelumnya kita kan main tebak-tebakan skor, ya kan? Tapi tidak ada yang benar. Nggak ada ya? Tidak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Iya, gimana tuh Kak? Menurut Kakak itu kenapa gitu? Apa yang terjadi? Aduh, jujur kaget sih, kaget banget. Karena aku pikir marginnya nggak sebesar ini, nggak 4-4 juga gitu, 5-1. Mungkin yang aku coba lihat ya.
Patrick Kluivert ini siap banget sama skema menyerang. Mereka pressing gitu, man to marking semuanya. Tapi sepertinya dia lupa untuk bikin mitigasi kalau misalkan kalau timnas nggak megang bola. Nah itu yang kejadian, bener-bener kejadian dan dimanfaatkan sama pemain-pemain dari Australia. Ini salah satu contohnya kayak gol kedua. Velupillai. Iya, itu kan garis pertahanannya tingginya minta ampun ya. Itu terjadi karena pemain pada naik dan nggak ada ruang kosong yang diisi sama pemain yang lain. Akhirnya itu dimanfaatkan. Sebenarnya ada satu yang sebelum garis pertahanan tinggi mungkin boleh-boleh saja asal fisik kuat dan lari ya. Tetapi yang dipasangkan dengan Tom Haye adalah Nathan Joao yang level fitnessnya mengkhawatirkan. Kurang. Udah nggak pernah main lagi dia. Udah nggak pernah main sejak Agustus. Kira-kira situ. Tapi ada satu kesalahan fatal. Sebenarnya Tom Haye bikin 2 kesalahan. Tom Haye ini diincar sama Australia. Saya lihat di video-videonya. Dia dikepung 5 orang. Emang diincar untuk berbuat salah. Nah, salah satunya adalah dia nendang mau menyapu bola malah jatuh ke Velupillai. Jadi gimana menurutmu selebihnya pada kemarin setelah kejadian itu apa lagi kira-kira ya? Yang aku lihat juga kita kayaknya nggak siap sama set piece. 2 gol ya? Dia 2 gol itu 3 sama penalti. Oh iya 3 sama Nathan Joao juga itu gara-gara dia narik. 3 gol dan sebenarnya itu tendangan sudut ya? Iya tendangan sudut. Jadi gimana tuh? Aku ngerasa kita punya pemain yang sebenarnya posturnya jauh lebih oke dibandingkan dulu pas sebelum Sintayong masuk gitu. Tapi kita sepertinya aku lihat Patrick Kluivert tidak bisa memanfaatkan pemain yang sudah siap dari era STY gitu. Mereka menumpuk 8 pemain tapi nggak ada yang punya man to marking pas nih, satu megang yang ini, satu megang ini. Jadi nggak ada koordinasi di situ. Kacau ya? Kacau. Makanya kemarin Irvin bisa golin si pesepak bola skena itu. Harusnya dia itu dijagain loh. Irfan lepas 2 kali bisa nendang itu sangat fatal ya. Bebas, nggak ada yang ngalangin gitu. Terus sundulan dia juga nggak ada yang loncat. Satu lagi sundulannya si Lewis Miller ya. Miller time. Nah itu juga nggak ada yang ngalangin. Jadi menurutku sih amburadul ya simpulannya ya. Oke, berarti kurang baik ya debutnya ya? Bukan kurang baik lagi ya, kurang banget. Ya, menurut udah ya layak sih dia sebenarnya dicaci maki, tetapi tetap kita harus dukung untuk improve ya. Harus improve sih. Kalau kemarin jelek banget sih. Tapi ada satu yang positif kayaknya. Apa Tom? Apa yang menurutmu yang positif dari pertandingan kemarin? Kita bermain lebih atraktif mungkin ya. Karena STY kan selalu dikritik parkir pesawat katanya. Gitu. Dan itu salah satu poinnya sih. Ada pemain baru sebenarnya. Oh iya, Ole Romani ya. Menurutmu gimana? Pergerakan tanpa bolanya bagus banget menurut aku. Dan dia mau menciptakan chances, bukan hanya menunggu. Gitu sih. Bukan hanya menunggu ya, dan satu gol dia itu adalah kombinasi antara puchers kita nyebutnya ya. Bagaimana mematikan seorang striker plus bagaimana membaca situasi. Iya. Kevin Dick sudah mengumpan dan Kevin Dick bagus banget loh itu asisnya. Iya. Kevin Dick asisnya bagus, dia bisa merebut bola dari Geria itu luar biasa. Geria emang skillnya sih kurang sih dibanding Sotar misalnya. Nah, dia kayaknya kita nggak perlu khawatir di depan ya sebenarnya. Betul. Kamu ada ini lagi nggak dengan tim kemarin itu? Kayak mainnya atau kayak mainnya menurutku gimana? Sebagai orang awam kayak. Sebagai orang awam, sebenarnya kalau dari awal kayak aku waktu pas kita kemarin tebak skor, aku udah mengira kalau akan kalah. Dia udah mengira kalah. Satu-satunya yang pesimis dia. Karena aku ngerasa mungkin ini masih baru banget gitu. Pelatih baru tentunya kayak pasti masih kayak belum terbiasa, belum masih kayak gimana gitu. Terus itu sih, dan ternyata benar kalah. Tapi aku tetap kaget karena nggak sepura itu ya harusnya. Karena 5 gitu ya. Dan 4-0 dulu gitu ya. Iya, sempat 4-0 itu semua orang udah marah-marah ya. Udah marah-marah. Jadi pakai apa itu kemarin kita mainnya tuh, gaya main kita pakai apa itu kemarin? Sejujurnya aku cuma ngikutin skornya aja. karena lagi pergi, jadi kayak aku cuma bener gak nih tebakan aku ya kan? dia cuma takut kalah aja. Bener gak nih tebakan aku, terus kayak bener kan kalah.
kalah. Kalahnya benar. Kalahnya benar. Dan dari sisi itu kamu udah bagus. Bener. Menurut pakai apa kita kemarin tuh gaya main kita? Nama skemanya serang insya Allah menang, kalah possession wassalam. Wassalam ya, total football ya. Iya, Bicara tentang total football, kamu ada ide nggak sih mengenai ini? Sebenarnya kan kalau konsep kuncinya dari total football, kalau aku mulai dari Johan Cruyff mungkin ya Om ya, karena pemahamannya cuma baru sampai situ. Ada 3. Pertama, pemanfaatan ruang, sirkulasi posisi, sama satu pemain itu bisa main di berbagai posisi. Kayak misalkan Johan Cruyff bisa di LWF, bisa di RWF, bisa di CF, bisa di IMF. Iya. Gitu. Nah, satu hal yang paling penting dalam total football ini adalah koordinasi antar pemain. Dan koordinasi antar pemain itu perlu yang namanya proses dan waktu. Betul. Chemistry ya. Iya, chemistry itu harus dibangun. Nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari. 3 bulan mungkin iya Patrick Kluivert, tapi kan pemainnya nggak 3 bulan intensif latihan sama mereka. Mereka punya klub yang harus mereka bela. Dan mungkin itu yang jadi gap mengapa kita bisa dibantai 5-1 itu kemarin Om. Iya, jadi kalau dari sejarahnya total football ini levelnya klub. Itulah kenapa di klub ini jadi cocok diterapkan karena memang mereka berkumpul terus ya. Jarang sekali berpisah. Nongkrongnya, nginepnya di situ, makannya bareng, lauknya sama. Memang nggak tempe sih, cuma lauknya sama semua di meja yang sama, bicarain sama. Mungkin naksir ceweknya juga sama. Kira-kira gitu. Jadi level klubnya cocok banget karena butuh chemistry. Lebih bonding. Jadi kamu di sana dia udah tahu dia akan lari ke sana. Itu yang dibutuhkan dalam total football. Kemengertian antara satu dan dengan pemain yang lain ya. Kurang lebih itu sih. Jadi itu. Kamu ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan? Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya awalnya itu dari klub. Berarti apakah kalau misalnya ditaruhnya di dalam konteks tim nasional itu jadi nggak cocok? Cocok sebenarnya karena jadi sejarahnya namanya Huguen ya. Huguen ini orang Inggris dari Burnley. Burnley sekarang kamu tahu ya klubnya ya. Championship terus mainnya bukan parkir ini lagi ya, parkir kapal. Parkir kapal dan pelatihnya juga si gundul itu sama siapa tuh? Allardyce. Terkenal dengan pemain bertahan ya. Dulu menyerang mereka. Saking atraktifnya temannya si Huguen ini membawa ide total football ke tim nasional Austria waktu itu di tahun 30-an. Hugo Meisel itu pelatih timnas Austria, sukses waktu itu. Memang nggak pernah juara Eropa, nggak pernah juara dunia sih. Cuman permainannya itu mengacaukan konstelasi dunia pada waktu tahun 30-an. Nah tahun 50-an itu diaplikasikan di timnya Hungaria. Tim Magyarsnya Hungaria ini mengacaukan dunia juga. Sempat di final Piala Dunia itu kalah dari Jerman tahun 54 kalau nggak salah. Nah itu kalah dari Jerman. Dia sudah hampir dikit lagi juara. Dan dia menangnya gede-gede. Ada pernah menang sampai kalau nggak salah itu 12-9 atau berapa tuh. Jadi menang itu tinggi-tinggi golnya. Jadi zaman itu memang kita menikmati zaman-zaman dimana nyetak gol itu kayak free flow aja. Free flow. Cuman kamu dari mana? Cruyff ya? Iya, Cruyff. Bisa cerita nggak itu? Pasti aku mulai dari Cruyff itu karena aku pemain Football Manager juga ya. Jadi belajar lah dikit-dikit di video dan mungkin karena aku lahirnya Gen Z, jadi mentoknya cuma di Johan Cruyff. Johan Cruyff memainkan itu di Barcelona dan total football itu jadi semacam apa ya? Legacy sampai sekarang skema permainan sepak bola modern itu dilakukan. Gitu. Nah mungkin aku balikin lagi konteksnya ke timnas Indonesia. Total football itu penting untuk melihat ofensif dan defensif. Jadi nggak hanya ofensif ya? Nggak cuma ofensif, tapi defensif juga. Makanya penting ketika mereka ada satu pemain yang naik, ada pemain lain yang mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain. Iya betul. Pivot. Nah itu mungkin yang tidak dilihat sama Patrick Kluivert kemarin. Gitu. Dan itu mungkin harapannya nanti di Bahrain bisa dievaluasi lebih lanjut. Ada hubungannya nggak dia berupaya masukin Rido, Justin Hapner untuk Justin Hapner siapa kemarin si ini ya Ivar Jenner ya? Ada harapan nggak itu nanti dipasang untuk melengkapi yang kemarin? Melihat performa Nathan Choaon dan Marcel Gers, kayaknya aku ngerasa mereka layak sih Om untuk bisa main di menit pertama. Nah kita nih udah lewat kemarin ya
Australia sudah lah, masa lalu lah ya. masa lalu lah ya. Kalau kita mikirin terus kita nggak bangkit. Iya. Pusing. Kamu ada ini nggak tentang Bahrain mau? Oke, mungkin kalau tentang Bahrain gitu kan, tadi kan kau udah sempat bilang kayak mungkin ini nih menjadi catatan. Tapi ada nggak sih kayak catatan-catatan lain yang kayak ini penting nih supaya kita lawan Bahrain? Mungkin lebih bisa dipersonalize dengan kayak sebenarnya kalau Bahrain ini strateginya kayak apa gitu kurang lebih. Oke, aku mungkin mulai dari pemain dulu ya. Tadi pembahasanku pemain. Aku ngerasa pasangannya JZ itu Rizky Ridho. Harusnya ya. Harusnya Rizky Ridho. Justin Hubner gimana? Justin Hubner dia lebih cocok sama Messilgers. Itu udah aku ngerasanya seperti itu. JZ Rizky Ridho kalau dibandingin sama Messilgers memang kemampuannya berbeda sekali. Tapi ada yang namanya itu tadi chemistry tadi antara JZ sama Rizky Ridho tuh udah Match. ini dua orang ini emang udah kayaknya dua sejoli mencari cinta nih. Waduh. Lagu ya, lagu. Dan ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu Om. Oke. Nah itu yang penting untuk diperhatikan sama Patrick Kluivert kemarin. Dan masalah Nathan Chuaon, benar kebugaran itu penting dalam sepak bola. Sepertinya Alva Renner gelandang pengangkut air ini harus hadir dari menit pertama. Atau Joe ya? Ya Joe. Joe Pelupesi ya. Biar dia setidaknya ada yang DMF, ada yang CMF gitu. Misalkan kalau di Real Madrid DMF-nya ada Casemiro, ada snipernya Toni Kroos itu si Tom Haye. Iya. Penting banget. Itu sih mungkin dari pemainnya. Nah, kalau aku melihat nih Bahrain ini mainnya kompak. Bahrain ini nggak pernah nyebarin backnya itu ke stretch. Oke. Bahrain ini melawan Jepang terutama dan Australia. Yeah. Dia numpuk pemain di tengah. Oke. Jadi dia mau pengen menghindari tusukan. Jepang itu kan seneng lewat terobosan. Dan dia terkenal Jepang. Nah, pas lawan Jepang kemarin sempat berhasil sampai menit ke-68 belum kebobolan. Belum kebobolan. Jadi dia bermain rapat dan Jepang nggak bisa masuk sama sekali. Nah, itu yang mungkin akan kita hadapin pas di Jakarta. Jadi kita harus aware bahwa skema timnas Bahrain akan seperti itu. Tapi ada satu keuntungan. Oke. Yakni back yang paling kuat dia nggak main. Kena 2 kartu kuning akumulasi. Jadi si Adani. Jadi dia tidak main besok. Jadi kena akumulasi kartu. Ya harapannya dia nilainya nggak pernah di bawah 6,5. Itu menurut CM bagus kan ya? Iya, hijau-hijau terus. Ya, nggak hijau sih sebenarnya ada kuningnya juga. Kalau di batas 7 hijau ya. Nah, itu dia ada beberapa 3 kali dapat hijau. Sementara yang satunya si Wasim itu cuma 2 hijau. Nah, menurutku sih Bahrain akan tetap main seperti itu ngadepin kita. Jadi kemungkinan kita harus stretch itu dari samping. Jadi dia lemah dalam sundulan. Dia sering kemasukan di sundulan juga. Meskipun gol-gol dia juga banyak dari sundulan juga, surprisingly. Jadi kita bisa antisipasi di situ kelihatannya. Jadi catatannya pertama kita harus dari samping kalau bisa, stretch dari samping, sayap. Terus tadi lihat juga kayak siapa sih yang sebenarnya match, yang enggak kayak gitu ya, chemistry antar pemainnya juga gitu. I see, oke. Nah, kira-kira siapa aja yang bakal main Selasa nanti? Ya kalau saya sih tentunya kiper mungkin diganti sih kalau kiper. Aku mungkin melihat si Emily ini dimasukkan kelihatannya karena kemarin kebobolan 5 gol. Mungkin sekarang saatnya si Emil ya. Time to shine ya. Time to shine, dan Emil kemarin banyak ngasih saran-saran di lapangan tuh ya. Di lapangan tuh. Terus kemudian kalau bek kanan kelihatannya Kevin Dix masih. Kevin Dix sebenarnya bagus. Meskipun dia ada teledor kemarin di salah satu gol yang dia si Miller lolos, dia lari ke sana, dia terpaku di situ. Dan gagal penalti juga. Dan gagal penalti itu gagal penalti dia ada kontribusi, tapi dia bagus, dia pas cetak assist, dia bayarnya cetak assist, tetap main. Kemudian back tengah aku setuju Ridho harus dipasang. JZ harus dipasang. Calvin Benong oke lah. Calvin Benong nggak pernah ada jeleknya main di timnas. Konsisten. Dan James juga nggak bagus, nggak jelek kemarin. Meskipun nggak bagus-bagus amat juga. Mid. Terus Tom Haye harus sama Ivar. Marcelino oke lah. Marcelino beberapa kali tuh awal gol kita kan dari Marcelino yang umpan ke belakang gitu kan, back heel kan. Nah oke lah menurutku. Cuman gocek-goceknya dihilangkan ya. Satu peluang dia hilang gara-gara itu ya. Gitu. Dia merasa dia Ronaldo kayaknya. Dengan Ragnar main, oke lah sekarang ya. Ragnar boleh main. Nah kira-kira seperti itu sih, sama tentunya oleh Romania. Kalau formasi tadi berapa Om?
Formasi tetap sama sih seperti kemarin, tapi sekarang dengan pemain yang lebih disiplin. Oke. Menjaga pertahanan, terutama kita butuh Ivar Jenner di DM ya, defensive leader Ivar Jenner. CM-nya si Tom Haye aja, nggak apa-apa. Kira-kira gitu sih. Kalau dari aku sama kayak Om tadi, cuma mungkin aku ngerasa El Klemer, Rafael Strijk itu walaupun mungkin badannya daya ketahanannya dibandingkan Ragnar Ortmangun kurang, tapi dia punya kemampuan untuk menciptakan ruang bagi pemain lain. Ya itu nggak bisa dimiliki Nggak orang. bisa. Ramadhan Sananta mau mengaplikasiin nggak bisa. Itu. Menurut aku itu layak untuk dicoba lagi ya. Karena Bahrain punya tingkat kualitas yang jauh lebih rendah daripada Australia. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Ya gitu. Dan dia nyetak gol loh lawan Bahrain. Oh iya benar ya. Dengan placingnya. Sebelum kita didosai oleh wasit. Didosai oleh wasit. Oh iya, itu ngomong-ngomong didosai oleh wasit, apakah nanti pertandingannya akan jadi membawa luka itu? Ini wasit kita itu nanti dari Uzbekistan kalau nggak salah ya. Wasit Uzbekistan sih harusnya sih oke lah. Tidak dari liga yang sama. Kita udah minta sih sama AFC memang untuk tidak diwasiti oleh itu. Cuman ya menurutku sih dari sisi itu kita nggak boleh terlalu dendam, terlalu menyalahkan wasit. Kita kalah ya kalah aja sebenarnya. Kalah aja. Gol kemarin terlepas dari wasit bagus ya emang gol. Nggak bisa dibantai itu. Kalau waktu itu Sandy Walsh ngejar posisinya si Sundul Marhun kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin lain gitu. Iya benar lain gitu. Tapi tadi kalau misalnya kalian kan nyebut Tom Haye, kalau misalnya dimatikan gimana strateginya? Tom Haye ini adalah pemain stylish ya. Betul. Dia itu seperti Pirlo yang kamu pakai nih. Tunjukkan dong. Pirlo. Nah, Tom Haye itu Pirlo-nya kita. Pemain ini kelihatan kelemar-kelemar, tapi umpannya itu sangat akurat. Dan umpan kita kemarin nggak jelek loh, 86% akurasi. Itu bagus. Dan salah satunya Tom Haye itu, cuman dia kesalahan 2 kali kemarin, yang salah satunya menyebabkan si Velupillai cetak gol. Nah itu harus dikurangi. Tapi dia bebannya terlalu berat, dia sendirian ngangkut air. Nathan Chuaon nggak banyak bantu dia. Kalau dia punya Joy Pelubesi atau si Ivar Jenner yang main kotor, dirty boy kalau kata si Febri ya. Nah mungkin tugas dia jadi lebih ringan. Betul. Menurutku sih Tom Haye harus dilindungi. Dalam formasi misalnya kalau dia lagi di salah satu segi, 2 orang harus bebas menerima umpan dia. Itu kan konsep total football kan gitu kan. Harus paling nggak ada segitiga yang 2 orang ini. Nah ini kemarin nggak terlihat. Nggak terlihat sama sekali. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut lagi masih bahas tentang timnas ya. Oke, tadi kan itu kalau dari Bapak tentang Tom Haye kalau misalnya dimatikan. Kalau Kakak gimana? Aku pengen timnas lebih ada perimbangan main di tengah sama main di samping kayak tadi Om udah. Karena kalau main di Arab Saudi pas kita menang lah Arab Saudi. Lewat samping dua-duanya. Dan lawan tim Arab memang gitu kayaknya. Benar, iya. Kayaknya memang mereka overloadnya di tengah. Kita manfaatin dari lewat samping. Apalagi ada tambahan pemain-pemain yang secara kecepatannya oke. Salah satu gol kita juga lewat samping itu. Yang di luar si Ragnar itu kan. Ragnar eksplosif dari tengah tiba-tiba masuk gitu kan. Nah, itu dimanfaatkan sih. Jadi kalau bisa memanfaatkan kan ruang-ruang yang di samping-sampingnya itu ya. Mereka mainnya pak gitu di tengah. Nah, kalau Ortmangun dan Hübner, apakah bakal dipasang kira-kira? Nah, kalau aku tadi bilang ya, dia bilang enggak. Kenapa enggak? Justin Hübner kayaknya kemarin kena ada cedera di kepala ya kayaknya ya. Enggak, dia nggak main kemarin. Yang kena cedera kepala kan Sandy Walsh. Bukan, dulu yang udah lama banget. Oh iya. Itu kan ada kejadian kayak gitu. Kayaknya untuk partai yang lumayan krusial ini aku lebih milih Rido sih. Balik lagi kayak yang tadi, yang chemistry tadi. Terus kalau Ortmangun, aku rasa Strijk bisa punya skill pembeda lah gitu. Kayak misalkan Roberto Firmino, dia tuh punya kemampuan cari ruang yang nggak dimiliki sama Ragnar Ortmangun. Makanya itu menurut Kakak lebih dibutuhkan dulu gitu ya kalau untuk nah kan kita bakal main di GBK gitu kan. Nah kira-kira apakah akan ada
tuah-tuah yang akan menyihir timnas? Ini udah dikasih 3.000 tiket, Wih. bahkan itu nggak beli sama sekali. Jadi kayaknya ketakutan itu begitu nyata. Kalau penontonnya takut, itu akan terrepresentasi ke pemain. Betul. Ya, Sekali. itu dulu kita rasa kita terakhir menang itu 2-1 di tim kita waktu tahun 2007 kita Piala Asia bersama Vietnam, sama Thailand, sama Malaysia kalau nggak salah. Kita menang 2-1 lawan Bahrain juga. Satu gol dicetak oleh si Piton, Budi Sudarsono Budi ya. Sudarsono. Sama satu lagi oleh biasa BP. Yang kena bola tiang mantul, dulu ya. Bola mantul sama dia tendang. Ya. Tapi kita sempat kebobolan oleh sundulan. Oleh sundulan pemain Bahrain juga. Jadi 2-1 waktu itu. Jadi kita mesti hati-hati juga. Bukan berarti Bahrain ini nggak akan menyengat kita. Seperti yang kemarin, kalau dikasih kesempatan dan dia tahu waktunya belum habis, dia berupaya memanfaatkan itu. Tapi unggul dulu itu harus. Kenapa? Kalau kita nggak unggul dulu, mereka unggul dulu, mereka akan jadi pemain sinetron semua di satu tim itu. Lebay banget ya. Lebay, guling-guling, belum disentuh udah jatuh. Guling-guling sampai gedung DPR katanya. Gedung DPR. Kira-kira gitu. Kalau dari Kak Dwiki gimana Kak kira-kira? Iya sih sama sih. Dan aku rasa GBK punya pemain ke-12 kalau bahasanya dalam timnas itu yang bisa ngasih tekanan publik lah ke pemain Bahrain gitu. Apalagi kan kita didosai tadi ya di leg pertama ada dosa yang ada semacam rasa balas dendam yang ada yang hadir gitu di supporter. Ya semoga baiklah nanti hasilnya. Akhir baik ya. Oke. Nah, kakak kan pakai jersey merah nih. Iya. Konon katanya ada misteri di balik jersey merah gitu. Mungkin bisa dijelasin Pak gimana? Dari statistik emang kita lebih banyak menang kalau kita pakai jersey putih. Betul. Bahkan jersey hijau pun lebih dibanding jersey merah. Kita kan sebenarnya punya jersey hijau yang nggak pernah pakai lagi sekarang. Jersey ketiga ya. Jersey ketiga kita harusnya hijau, tapi kita nggak pernah pakai lagi. Nah, di jersey merah dan putih ini kita lebih sering menang di jersey putih. Jadi ya entah kenapa itu yang terjadi gitu dan menurutku sih itu hokus-pokus aja lah. Sebagai seorang intelek kita nggak perlu percaya itu ya. Itu logika mistika itu ya. Jadi ya menurutku sih ya jelek aja kalah aja. Oke, kalau kakak juga berpendapat sama nih? Betul, itu bagian dari logika mistika dan harus kita perangi ya. Hal-hal yang nggak bisa, harus pakai nalar. Ya. Nah, dari tadi kan kakak udah banyak nih sharing ke kita juga. Dan tadi kan kita di awal-awal segmen kita sempat bahas tentang platform yang kakak punya. Mungkin tadi udah dijelasin ya kayak humanizing sport tuh apa gitu. Cuman mungkin aku lebih penasaran awal mulanya gimana sih Kak? Jadi sebenarnya awal mulanya itu datang dari ide salah satu temanku. Dia sama-sama jurusan ilmu politik, namanya Faiz. Dia bilang pada saat itu tuh overload lah sama pemberitaan sepak bola yang menjadikan pemain timnas ini udah kayak selebgram gitu. Gitu kan. Semuanya tentang timnas, terus nggak cuma dia di lapangan, tapi mereka di luar, pacarnya dan segala macam itu terlalu disorot. Sampai kejadian pas rumput GBK rusak, kan itu jadi trending topik ya. Terus coba saya dan Faiz bilang, coba kalau misalkan kita posisikan kita sebagai petugas kebersihannya, apa sih cerita yang bisa kita kulik? Nah, mulainya dari situ. Kita mulai dari situ, tapi karena memang tidak ada akses untuk petugas GBK, kita coba cari orang-orang yang sekiranya kita kenal. Kita akhirnya kenalan sama salah satu alumni, dan dia cerita tentang olahraga yang dia gelutin pada saat itu. Nah, habis itu akhirnya lanjut ke teman FISIP juga, dia baru lulus, tentang dia sebagai student atlet untuk menyeimbangkan kuliahnya kayak gimana dan kondisi dia sebagai seorang atlet itu seperti apa. Tapi sekarang masih mangkrak ya, karena kan saya semester 8 ya, harus fokus skripsi, mengejar sarjana. Skripsi yang bagus itu bukan isinya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Itu. Betul semua ya. Bukan isinya, skripsi bagus adalah skripsi yang selesai. Itu tadi tentang skripsi ya, tapi balik lagi tentang humanizing sports. Berarti awalnya tuh terkait pemberitaan itu ya Kak. Nah, cuman itu tahun berapa tuh? Tahun lalu. Sekitar
bulan Oktober. Oke. Dan ini menarik sebenarnya Iya. kalau kita bisa bawa salah satu orang yang terlibat dalam misalnya salah satu security Iya. atau petugas pengambil sampahnya di stadion, Iya. mungkin suatu saat kita undang. Iya, kita undang ya Kita sini ya. undang mereka, mungkin tapi kita harus dapat aksesnya sih ke sana. Betul, Sila betul. kita coba cari tahu. Dan besok saya kan aku nonton nih. Ah. Coba nanti aku cari nomornya salah satu, nanti siapa tahu mau diundang gitu ya dari Iya. sudut pandang dia atau yang pegang ruang ganti gitu ya, Iya. pegang kunci ruang ganti seperti apa, kita lihat pengamanan sebenarnya apa, sudah layak nggak mereka dibayar kayak gitu ya, mungkin kita bisa lakukan itu ya. Iya. Menarik sih Pak. Iya, karena jarang dibahas juga benar ya Kak. Benar. Dan mungkin nanti dari podcast kita bisa jadi postingannya di Humanizing Bisa Sports. tuh, bisa. banget. Kalau orang-orang mau lihat di mana deh Kak? Bisa di Instagram, kita fokusnya di Instagram dulu, namanya @humanizingsport_id, itu Humanizing Sport Indonesia. Kemarin kita coba ngakalin bikin konten, ini juga salah satu menarik, kita coba bikin campaign namanya supporter timnas, supporter cerdas. Oke. Dan kita nggak mau supporter timnas itu gelap mata kalau misalkan kita punya federasi yang butuh kita kritisi, Oke. karena PR-nya masih banyak. Banyak. Sejalan sama apa yang diomongin sama episode yang Iya, pertama, betul. Kanjuruhan itu belum selesai, Kan Ya, belum betul. selesai, Dan jangan lupa. harus terus diingat dan Udah harus dibuka terus lagi diperjuangkan. sekarang, kan? Betul. Betul. Gitu Harus sih. kita selesaikan. Oke, jadi itu tentang humanizing sports ya Kak. Iya. Sangat menarik banget ya Pak ya. Kita juga jadi terinspirasi gitu ya untuk Broil. Nah, tadi kan Bapak bilang mau nonton langsung di Iya, GWK nanti kan. langsung udah dapat tiket. Oke, mungkin sekarang kita tebak-tebak skor dulu. Berapa kamu dulu deh? Aku ya, Oke, 2-0. 0. duanya siapa Kak? Kita. Keduanya Bahrain timnas lah. Kamu gimana? Bapak dulu. Aku 3-1 kayaknya. Oh, 3-1. Kita menang. Menang dong. Oke. Kamu? Aku 2-1 juga lagi. 2-1 juga. 2-1. Kamu 2-0. 2-0. Oh, 2-0. Aku 3-1. 2-1. Aku paling optimis. Aku 2-1. Kali ini aku cukup mungkin bisa menang kita. Mungkin bisa menang. Mungkin bisa. Semoga ya. Semoga. Oke, tapi gak afdol gak sih kalau kita doang yang tebak-tebakan Oh iya, skor? Betul. Oke, sama kayak episode pertama, walaupun episode pertama belum berhasil ya kuis kita. Tapi di episode ini kita bakal memberikan kesempatan untuk Broilers Iya. untuk bisa ikut tebak-tebakan skor sama kita. Boleh buat komen di bawah. Nanti tentunya sebelum main ya. Jam main lah. 4:15. Bukan. Nanti jam 20.30. Iya, habis sholat tarawih Habis sholat ya. tarawih. Oke, jadi jam Karena Bahrain mungkin minta sholat tarawih dulu. Oke. Biar tar Oke. Iya, tapi kuisnya ditutup jam berapa kira-kira? Ya jam 8 nggak apa-apa. Jam 8 ya. Jam 8 malam hari Selasa tanggal 25. Tanggal 25. Boleh tuh di komen kira-kira berapa skornya ya kan? Nanti kita pilih. Kalau perlu yang mencetak gol, nah itu yang iya. Kalau kalau bisa ada ditulis yang mencetak gol itu siapa, bisa jago ya, menang. jago banget ya. Iya. Hadiahnya adalah apa Pak? Ya itu kaos kelas ini ya supporter ya. Iya, Supporter. Kita Oke. ada beberapa kaos jadi kita kasih mungkin satu untuk ini ya. Oke. Menang. Kira-kira gitu sih. Oke. Buat Broilers jangan lupa buat komen dan jangan lupa like and subscribe. Siap. Tentunya. Boleh banget buat kepoin Instagram kita ada di sini. Terus juga boleh banget kepoin Humanizing Sports. ada di sini, di sini. Ada di Biar sini. editornya variasi dikit. Oke, mungkin itu aja ya. Tadi kita udah ngebahas recap dulu kali ya. Tadi kita udah sempat ngebahas terkait Italia, Chelsea, rivalitas antara Prancis dan Italia. Kita kaitkan juga terkait nasionalisme ya. Kayak gimana sih kalau nasionalisme itu yang cukup dan yang ultra nasionalis yang terlalu berlebihan juga nggak baik. Terus kita juga udah sempat bahas tentang kemarin pertandingan Indonesia lawan Australia dan kira-kira apa nih yang miss dan perlu dikembangin. Terus strategi-strategi apa dan catatan-catatan apa yang perlu kita improve nanti di ke depan di Indo versus Bahrain. Terus juga tadi udah sempat terakhir bahas terkait humanizing sports. Nah, Kelar sudah ya. kelar sudah hari ini gitu. Mungkin itu aja dari kita. Boleh banget buat komen kalau ada saran-saran siapa lagi yang mau kita undang di Ada Broil. pasti Gitu. banyak mahasiswa yang bisa kita Betul. mintakan mengeluarkan bahasan-bahasan ilmiah. Iya, betul. Mungkin itu aja dari kita. You've got Broil.